apakah benar bahwa suara burung-burung di pagi hari itu indah? Ya, benar. Kenapa aku tidak bisa mendengarnya? Apakah Tuhan pilih-pilih? Halo, salam jumpa, Salam jumpa. salam budaya, Asik. Asik. Salam budaya. salam berita teater. Asik. Betul-betul. Salam berita teater. Oke, kali ini masih dengan Mbak Zita, kami juga masih di Kasuli dan masih dengan Mas Broto Wijayanto. Wede. Wih, tepuk tangan. Saya kalau menyebutnya Mas Pak. Mas Pak. Oh iya. Kadang Mas, kadang Pak. Oh iya. Wajahnya Pak tapi jiwanya Mas. Asik. Oh, gitu ya. Betul. Mahal ya? Mas, mahal. 900.000 sekarang segram. Waduh. Update ya. Oke. Mas Broto, kemarin kan kita sempat menyinggung soal Kasuli, Mas, tentang dan juga menyinggung soal DevArt Community. Nah, kita jadi penasaran gimana sih Mas itu bisa kemudian terlibat dalam dalam berproses dengan teman-teman dari Difabel ini, gimana Mas awalnya, Mas? Bukan terlibat, Mas. Oh, gimana? Terjerumus. Oh, terjerumus. Oke. Iya, jadi ini cerita masa lalu ya ini ya. Iya. Jadi, Ya masa depan nggak apa-apa, Mas. Perlu ada backsoundnya agak-agak sedikit. nanti dibikin. Jadi dulu itu kisahnya saya sok-sokan. Oh. Ada teman yang kemudian ngomong sama saya karena dia tahu saya backgroundnya seni gitu. Terus mas, mungkin nggak sih teman-teman saya itu diajari pantomim, awalnya pantomim. Ayo mungkin, kenapa tidak? Teman-teman saya itu bisu tuli. Apa yang tidak mungkin di dunia ini? Asik. Nekat toh. Itu terus saya dibawa ke kumpulannya teman-teman bisu tuli itu, sekitar ada 30 orang. Saya berada di situ, begitu di situ sek yuk meneng, ketap-ketip. Semuanya pakai isyarat. Aku radong. Yang meneng kayak ketak ditulup. Aduh iki piye iki, aku kudu piye? Bisa kan, Mas? Bisa. Suaranya saya halus ya. Sampai akhirnya kemudian teman saya itu, Mas, mbok coba kamu pantomim di depan teman-teman. Berikutnya saya pantomim. Begitu pantomim mereka tertarik. 3 tahun kemudian saya baru tahu kenapa mereka tertarik waktu itu. Karena mereka menganggap saya juga bisa tuli. Gitu. Terus sampai akhirnya kita membuat sebuah pertunjukan. Itu waktunya sekitar 2 bulan. Nah 2 bulan itu pola saya menyutradarai pantomimnya adalah dengan cara saya pantomim di depan mereka. Jadi pengarahnya nganggo pantomim. Jadi saben bar latihan kayak kuru. Luar biasa. Latihan minimal 2 jam mulai pantomim terus menjelaskan apa nganggo pantomim ora iso bahasa isyarat tok. Nah, gitu. Sampai akhirnya keterusan setelah pentas yang pertama mereka pengen pentas lagi, ketagihan lah kayak kita ketagihan teater itu. pengen lagi datang di kos-kosan saya di depan, Pak ayo kita pentas lagi. Waduh iya ya udah terus keterusan sampai sekarang. Dan titik berikutnya saya justru bersama dengan teman-teman bisu tuli ini menjadi tempat bagi saya untuk bersyukur karena dikaruniai telinga. Dan berikutnya saya membuat quote sendiri. Asik. Apa tuh, Mas? Bahwa karena mereka mengajari saya bahasa isyarat, maka saya menggunakan telinga untuk mendapatkan informasi dari mana-mana pun. Kemudian tangan saya adalah telinga bagi mereka. Jadi aku matur nuwun dikasih pendengaran sama Gusti Allah. Setelah itu mereka ngajari saya pantomim dan sampai akhirnya di beberapa orang yang bersama dengan saya selalu bilang bahwa hati-hati ketika kamu ngomong dengan tuli. Ketika kamu ngomong dengan tanganmu, karena baik buruknya mereka itu tergantung kamu, tergantung tanganmu. Jadi kalau kamu mau ngajari keburukan, ya kamu akan langsung bisa ngajari keburukan, karena mereka nggak dengar itu semua. Informasi itu nggak bisa ditangkap oleh mereka. Nah, tangan itulah yang kemudian nanti ditanya sama malaikat. Keduren iki. Ya tidak sampai seperti itulah. Pokoknya intinya saya terima kasih dikaruniai telinga, kemudian saya menggunakan itu, saya kembalikan pada mereka, mereka berhak mendapatkan informasi
tangan ini memberikan informasi ke mereka. Oh, oke oke. Keterusan nanti saya. Ya, boleh nanya nggak nih Pak? Boleh, kalau enggak nanti enggak ada yang lain. Tadi kan Pak Broto sempat cerita bahwa di awal-awal akhirnya menggunakan pantomim untuk berbicara atau berkomunikasi dengan Ya. teman-teman tuli gitu ya Pak ya. Nah tadi juga Pak Broto sempat cerita bahwa sempat ada pementasan gitu dengan teman-teman tuli. Boleh nggak sih Pak akhirnya diceritain proses latihannya seperti apa secara lebih detail gitu misalkan? Oke, waktu itu pentas perdana kami itu judulnya Letter to God. Oh, surat untuk Tuhan. Surat untuk Tuhan. Wih, pinter banget. Bahasa Letter, Inggrisnya ya. 100 ya. Iya, Surat iya. untuk Tuhan itu yang membuat anak psikologi UGM itu. Dia membuat naskahnya, draftnya seperti ini gitu. Yang intinya adalah di situ ada adegan di mana ada seorang bisu tuli yang bertanya, apakah benar bahwa suara katak di saat hujan itu lucu? Ya, benar. Kenapa aku tidak bisa mendengarnya? Apakah benar bahwa suara burung-burung di pagi hari itu indah? Ya, benar. Kenapa aku tidak bisa mendengarnya? Apakah Tuhan pilih-pilih? Itu intinya kan aku merinding langsung. Podo, Mas. Saya juga. Nah, itu titiknya di situ. Nah, prosesnya adalah itu memang tema yang berat, tetapi itu disampaikan dan waktu itu menjadi bagian dari isi hati teman-teman tuli untuk menyampaikan kepada khalayak ramai. Dan prosesnya ya seperti yang saya ceritakan tadi, jadi dibikin asik aja. Iya. Mereka jadi awalnya pertunjukan kami itu titiknya bukan di bentuk pertunjukannya, tetapi prosesnya. Prosesnya itu adalah proses curhat mereka kepada saya dan kemudian saya membidik curhatan itu, saya lempar ke penonton lewat adegan. Kayak begitu. Jadi ketika mereka marah gitu, dulu ada ada penari yang terlibat di kami gitu, adegan marah ya kemudian ono adegan buta ngamuk ngono-ngono gitu. Dan mereka melu ngamuk-ngamuk ngono-ngono gitu. Jadi intinya justru malah intinya di bagaimana mereka mengeluarkan isi hati mereka, mengeluarkan unek-unek mereka, rasa sakit mereka ketika bertemu dengan masyarakat yang tidak diterima dan lain-lain. Lewat itu. Makanya saya bilang bahwa pertunjukan itu menjadi terapi percaya diri bagi teman-teman difabel. Dan sekali dilihat dan mereka dihargai, sekali dilihat mereka dihargai, bertambah, akhirnya mereka menjadi pede. Dan mereka, saya adalah bagian dari masyarakat. Ya. Secara lebih lanjut berarti akhirnya melalui seni teman-teman tulis secara spesifik itu merasa menjadi bagian dari masyarakat yang Yes. sebelumnya mungkin Ya, terekskluskan lah ya. mereka awalnya sangat takut ketemu dengan orang baru. Bahkan ketemu saya yang imut ini, itu mereka khawatir. Jadi pandangannya awalnya itu mereka nggak berani mandang langsung. Gini. Dalam hati mereka, ya itu 3 tahun setelahnya mereka terus, dulu Pak Broto itu menakutkan bagi kami. Aku yang njuk ngoso sing medeni iki apa? Ya, dia takut ketemu dengan orang baru. Nah, kemudian proses berikutnya adalah ketika ada orang baru, saya ajak mereka ketemu, tak ajak salaman, ketemu. Nah, sampai sekarang ada orang baru, dia yang akan datang juga. Oke. Gitu. Berarti kalau yang saya tangkap selain kepercayaan diri juga ada kepercayaan antar Pak Broto dengan teman-teman tuli Oh juga ya, terbentuk ya. Betul, tentu. Sehingga akhirnya bisa jadi seperti sekarang. Karena titiknya harus kita diterima dulu sama mereka. Iya. Karena mereka kan selama ini berada di kotak yang berbeda. Benar. Ketika kita tidak diizinkan untuk masuk di kotak ini, maka kita akan sulit untuk bisa berdialog dengan mereka atau melakukan sesuatu yang lebih gitu. Nah, Mas ini agak sedikit melenceng ya. Kan Mas Broto ini kan ngajarin teman-teman tuli itu pantomim. Sedangkan mereka setiap hari itu sebenarnya juga sudah berpantomim. Nah, maksudnya bahasa isyarat mereka menggunakan bahasa pantomim. Itu apa enggak nguyai segoro, Mas itu? Memang betul. Apa yang kau bilang? Jadi titiknya itu justru kalau di pantomim, kalau saya ditanya siapa guru Broto Wijayanto ketika pantomim, tuli. Karena mereka memiliki ekspresi minir atau ekspresi sambungan gitu yang kemudian bisa saya pelajari dari mereka.
mereka guru yang sangat dahsyat karena setiap hari ngono kuwi. Tetapi bukan berarti yo kemudian bahasa isyarat itu adalah pantomim, bukan. Bahasa isyarat itu tetap bahasa komunikasi. Iya, iya. Di pantomim mereka tidak menggunakan bahasa isyarat. Hmm. Tidak, itu berbeda. Iya, Itu iya, sangat berbeda dan itu garis keras. Oh. itu betul-betul perbedaannya jelas dinding yang gitu ya. berbeda. Ketika nanti mereka melakukan teater bahasa isyarat ya baru melakukan memakai bahasa isyarat. Tapi ketika pantomim mereka no isyarat. Tidak ada tangan yang membentuk kata. Oke. Semuanya adalah ekspresi, mimik dan tubuh. Oh, oke. Iya, iya. Wah, ini juga baru ini soalnya selama ini aku juga mikir bukankah teman-teman tulis selama ini juga sudah berpantomim kan ada beberapa bahasa-bahasa mereka yang memang merepresentasikan misalnya kayak jatuh itu kan misalnya juga kayak pantomim Thomas Iya, tapi terlalu picik pikiranmu. Loh, ya manusia tempatnya salah dan dosa. Iya. Oke. Loh, Mas Andre? Kita masih boleh bertanya. Oh, boleh. Boleh. Selama Mas Andre belum ngawe-ngawe, boleh Kita masih bertanya. terus boleh bertanya. Oke. Oke. Pak Broto, selain Ya. akhirnya ada program seni seperti berpantomim, ada program seni yang lainnya nggak sih selama ini? Ah, Atau iya. program-program lainnya selain seni gitu? Banyak. Sejak 2004 kita berani kemudian keluar dan membuat pertunjukan sendiri itu 2010. 2004 sampai 2010 ya cukup 6 tahun ya, lama Mas, prosesnya ya? Cukup lumayan lama 6 sehingga tahun. akhirnya bisa sendiri. Dan memang butuh proses yang lama untuk kemudian mereka jadi sangat pede. Nah, sekarang Yogyakarta sudah dinyatakan sebagai salah satu kota yang masyarakatnya inklusif. Ini yang menarik sehingga Iya. teman-teman difabel akan bisa diterima dimanapun, dan tuli juga tidak berhenti, mereka juga tetap menyebarkan bahasa isyarat ke masyarakat. Itu masih terjadi, dan acara-acara kedinasan itu juga 4 menit. Ayo ana tulisannya ning kono. Wah, mengganggu fokus. Wah, Mas Andre ini. Serius 4 menit apa nih? Kedinasan, Mas, Ya, kedinasan. acara kedinasan banyak. Taman Budaya sempat membuat festival pantomim yang kemudian berubah menjadi dokumime. Oh, iya. Tahun kemarin tidak diselenggarakan karena pandemi. Ini rencananya kita akan menyelenggarakannya. Terus Dinas Kebudayaan Provinsi DIY itu juga membuat acara tahunan Pekan Budaya Difabel. Itu ruang bagi teman-teman difabel untuk berkarya, dan di luar itu juga organisasi-organisasi difabel yang ada di Jogja juga mengadakan acara-acara kesenian yang lainnya. Dan teman-teman di Bawayang itu tidak melulu pantomim. Oke. Kita juga ada Bawayang itu kan bayang-wayang. Jadi kita main bayang-bayang dengan nganggo senter sing ngene iki lho. Kayak wayang kan itu Ya kayak wayang modern lah. Itu, dan juga mereka bisa dance freestyle hip hop, bisa sulap, bisa makan, bisa minum, itu jelas ya. bisa menyanyi tapi dalam bahasa isyarat mereka cukup terampil dengan itu. Kalau dulu ada capoeira juga. Capoeira itu bela diri ya, tetapi sering kita bentuk jadi modif, jadi seni gitu, yang bisa dipertontonkan di kelayaran. Sementara itu, dan kita terus tetap menggali mereka kepengennya apa gitu, sehingga seperti kita yang kemudian menggali potensi kita sehingga akan muncul hal baru dalam diri kita, dan ini tetap mereka berdinamika, berjalan, mengalir seperti air untuk bisa lebih berkembang lagi. Wah, oke. Nah, sedikit Mas ya, aku penasaran bernyanyi tapi tuli itu gimana Mas? Bagus. Nggak, maksudnya gimana, aku nggak bisa bayangin gitu, belum bisa bayangin gimana bentuknya Mas. Ya, nanti kita Oh, iya. waktu. Tapi Atau mungkin gini Mas, titiknya gini. atau mungkin ada website atau link yang mungkin nanti bisa diakses teman-teman di rumah. Semoga masih bisa ya. Ya, ya nanti masih bisa. Dulu di pentas kami yang pertama yang Letter to God, itu ada penyanyi dari Jepang namanya Mariko Takamura. Sekarang sudah meninggal. Itu dia menyanyikan lagu apa ya? Hero apa ya? Oke. Jadi intinya dia menyanyikan Hero. Oh. Kui dia menyanyikan dengan isyarat. Jadi kalau saya bilang bahwa kemerduan suara itu diganti dengan kelenturan ketika mereka, jadi kayak nari gitu. Oh, oke. Sehingga orang akan bisa merasakan bagaimana lagu itu
mendayu-dayu atau stop berhenti atau itu bisa dirasakan. Dan Dari gerak Dari tubuhnya gerak itu. ya, dan berikutnya di Galuh. Galuh itu salah satu seniornya Tuli Jogja waktu itu. Ya, dia yang termasuk menjerumuskan saya ke jurang difabel. Nah, dia bisu tuli tapi dia sampai sekolah S2 di La Trobe University. Oh, oke. Itu dia sekarang membuat sekolah Little Hijabi, itu sekolah inklusi. Banyak difabel yang ada di sana. Nah, dia salah satunya yang bisa menyanyi dengan indah dan merdu menggunakan bahasa isyarat. Oh, oke. Keren. Oh, penasaran ini ya. Iya, Seperti apa ya bentuknya Iya, ya kira-kira. betul. Semoga masih bisa diakses ya Mas. Mungkin nanti linknya bisa disertakan di deskripsi ya. Nanti kalau memang itu masih bisa Kalau diakses. enggak nanti kita persiapkan pertunjukan nanti Oh iya. Ya. Yang Gitu ini- boleh. Siap. lagu-lagu gitu. Itu boleh. Boleh. Oke. Sepertinya sudah di penghujung episode hari ini. Terima kasih Mas Broto atas Terima obrolannya kasih, yang Pak Broto. sungguh bikin ini yang merinding ya. Betul Mas. Bagaimana? Tapi saya kemudian bisa menyimpulkan Mas, ternyata dengan seorang seniman berproses dengan seorang difabel itu bukan kita yang memberikan terapi, justru kita yang mendapatkan terapinya. Kita diterapi. Nah, benar itu. Wah, merinding. Oke, terima kasih Mbak Sita sudah menemani ngobrol dengan Mas Broto. Iya, terima Kita kasih jumpa juga, lagi Mas di Dino. episode berikutnya ya Mas ya. Siap. Salam budaya.